Selamat datang di So Asik, seputar obrolan kampus. Asik. Kali ini di podcast kali ini kita kedatangan, saya nggak pakai kaos kaki, sorry. Kali ini kita kedatangan salah satu atau salah dua dari mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Kuningan yang melanglang buana di Kabupaten Kuningan. Sebut saja Duta Genre Kabupaten Kuningan tahun 2024. Oh iya, boleh tepuk tangan, boleh. Terima kasih. Gak usah lama-lama, ini dia bintang tamu kita. Siapa namanya? Lupa. Siapapun, dari manapun. Perkenalkan, nama saya Ricky Harun Rizky. Ricky, Ya. Oke. Kenalkan, nama aku Gina Mika Hasana. Kalian satu pasang? Iya, kita satu partner. Oh, partner. Iya, Partner. Masih partner. Kok ketawa sih? Masih. Oh masih, ya baiklah. Gimana sih? Kok tiba-tiba kalian bisa berpartner begini? Oke, jadi awalnya kita Coba-coba. Enggak. Oh enggak. Iseng aja iseng. Emang ini kompetisi Duta Genre Kabupaten Kuningan. Jadi ada yang putra dan juga putri. Tapi setelah dinobatkan kita jadi satu pasangan atau ada partnernya. Ada partnernya gitu. Oh berarti yang ikutan Duta Genre tuh ada pasangannya semua? Ada. Ya, ada. Oh berarti kalau pengen punya pasangan harus ikutan Duta Genre ya? Saya nggak punya pasangan soalnya nih. Oke. Motivasi kalian apa ikutan Duta Genre ini? Oke, dari aku dulu ya. Boleh. Ya dari tadi juga dari kamu. Kalau misalkan Ricky sendiri, karena kita sebagai generasi muda, tentunya pengen ngasih keberdampakan ataupun kebermanfaatan kepada masyarakat. Oke. Salah satunya khususnya ke remaja yang ada di Kabupaten Kuningan. Karena program genre itu sendiri kan fokusnya untuk perencanaan kehidupan di masa yang akan datang. Oke. Terus agar remaja juga terhindar dari yang namanya triad KRR. Sorry? Triad KRR. KRL? KRR? Ya. Apa tuh? Kalau triad KRR itu tiga ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Bisa pelan-pelan aja nggak? Jangan buru-buru. Kan tiga. Ancaman Tiga. gini deh. Nih. Oh, oke. 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Oke. Berarti Duta Genre pasti tahu KRR itu. Ya, triad KRR. Itu hal yang basic menurut anak-anak Duta Genre. Basic. Iya. Basic banget ya. Basic banget. Oke, reproduksi remaja. Ya. Saya tuh sorry nih ya sebelumnya. Iya. Saya kan nggak tahu nih genre itu apa. Boleh dijelasin dulu nggak genre itu apa nih biar nggak salah sayangnya. Oke. Jadi genre itu sendiri merupakan generasi berencana, yaitu program yang dikembangkan oleh BKKBN yang fokus utamanya adalah agar remaja khususnya di Kabupaten Kuningan itu bisa mempunyai perencanaan kehidupan di masa yang akan datang itu dengan matang. Dan sasaran usianya itu dari 10 sampai dengan 24 tahun sampai belum menikah. Oh, oke. Jadi misalkan umurnya udah 21 tapi sudah menikah itu Di luar tanggung di luar jawab. tanggung Oh gitu. Aduh muncrat lagi, sorry. Kan tadi fokusnya ke reproduksi remaja dari umur 10 tahun sampai orang yang belum menikah aja gitu ya. sampai 24 tahun. 24 tahun Iya. tuh maksimal. Tapi anak-anak Duta Genre-nya udah umur berapa tuh? Minimalnya buat ikutan genre ini. Oke, kita biasanya dari umur 18 tahun itu udah ada yang ikut 18 sampai maksimalnya 21. Gitu. Oke. Sering dapet curhatan dari remaja-remaja itu. Oh ketawa sih apa sih? Oke. Ke Gina katanya ada. Oh, Ada. boleh gimana Gin? Bulan kemarin. mungkin kayak nih bukan sebagai duta perencanaan buat masa depan nih kayak dia tuh bingung aku tuh harusnya gimana nih mending dia sama keluarganya tuh dikasih dua pilihan nih kamu mau ngelanjutin pendidikan atau kerja gimana. Nah dia tuh bingung mau kemana. Nah aku kasih saran kamu mending ke pendidikan dulu karena dengan pendidikan dia yang bagus tuh dia mau kerja apa pasti insya Allah kerjanya pasti bagus lagi. Oke, itu cowok cewek, sorry. Kok senyum sih? Cewek. Oh cewek, berarti lebih banyak cewek yang curhat ke kalian atau ke Duta Genre, sorry. Ya, biasanya rata-rata cewek, cuman karena kemarin ada cowok, cuman beliau itu agak malu-malu atau gengsi gitu untuk curhatnya. Tapi kita di sini sebagai
wadah bagi mereka gitu. Kalau misalkan ada yang ingin curhat atau ingin meminta pendapat, khususnya terkait perencanaan kehidupan kedepannya gitu. Oke. Saya kan masih masuk tadi ada kriteria tadi di bawah 24 belum menikah. Ya. Kalau misalkan ada orang seperti saya pengen curhat, harus menghubungi kemana atau japri atau gimana? Oke, jadi kita di forum genre itu ada yang namanya hotline remaja genre atau disebut hore. Nah itu kita bisa menghubungi di Instagramnya genre.co. Tapi nanti di sana ada arahan untuk menghubungi nomor yang ada hotline tersebut. Itu yang nomor dihubungi itu admin atau emang psikolog atau admin? Itu admin, tapi admin. memang orang yang bisa dipercaya lah gitu. Oke. Ahlinya di situ. Dia punya kapasitas lah ya. Oke. Kalau tantangan terbesar seorang duta genre? Tantangan terbesar sebagai duta genre itu pasti ada di diri pribadi kita sendiri ya. Karena gimana cara kita mengemban komitmen itu, megang komitmen sama bertanggung jawab atas gelar yang udah kita ada di kita gitu. Gimana sih caranya? Pasti itu tantangan yang ada di diri kita sendiri sih. Karena yang gue pikir kan ada orang random curhat ke kalian terkait hidupnya. Kalau ada orang curhat ke gue, jangan teh saha, ada aing boga kepikiran atuh. Gak usah curhat ke aing gitu. Nah, menurut gue itu adalah satu hal yang jangan ke gue deh, gue juga punya beban. Nah, kalau kalian kan mengemban banyak cerita dari orang-orang. Ya emang betul ke diri kalian tantangan terbesarnya ya. Nah, kalau boleh dikerucutin lagi, misalkan ada orang yang curhat ke kalian, kalian itu nanggepinnya cuma mendengarkan atau ngasih solusi atau seperti apa tindakan kalian ketika ada seseorang yang curhat ke kalian? Oke, jadi memang tadi kata Gina juga kan kembali lagi ke diri kita. Cuman karena kita juga mungkin sebagai duta genre itu ada beberapa teman kita atau biasanya kalau di genre itu namanya rekan sebaya, itu kadang suka curhat ataupun lain sebagainya. Itu kita bukan hanya mendengarkan saja, tapi kita juga ngasih solusi dan juga edukasi lah kepada rekan sebaya kita, baiknya itu kayak gimana untuk kedepannya ataupun solusi dari permasalahan yang mereka curhatin ke kita tuh kayak gimana gitu. Emang jadi pendengar yang baik ya kalian ya. Iya. Jadi buat teman-teman mahasiswa nih ya yang pusing skripsian, bukan ini ya, bukan apa-apa. Bisa curhat ke sini nih, siapa tahu pusing kan mikirin skripsi. Bahkan bukan cuma skripsi, saya yang semester 6 aja puyeng sama tugas-tugas. Kalian juga kan pasti banyak tugas loh. Betul, banyak banget. Banyak tugas, mikirin curhat orang. Kok bisa sih kalian hidup? Heran sih. Iya. Oke. Saya ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya ini kan dari genre ini kan generasi remaja. Generasi berencana. Generasi berencana yang concernnya itu di remaja. Untuk apa tadi perencanaan di masa depan. Oke. Berarti kan banyak bersentuhan dengan anak muda toh? Iya. Anak muda di zaman sekarang itu kan banyak yang apa ya, sudah tercuci otaknya kali ya. Mereka sudah tidak asing lagi dengan narkoba. Itu disensor tolong ya. Nah, mampus lu editor. Terus seks bebas sama apa lagi biasanya? Pernikahan dini. Dari 3 ini mana yang paling berat menurut duta genre? Oke. Kalau dari 3 itu kita kemarin ada pelatihan ataupun manajemen kasus, itu ternyata remaja itu banyaknya di pernikahan dini dan juga seks bebas. Itu atau seks pranikah. Jadi hubungan sebelum adanya pernikahan itu yang biasa ataupun banyak yang dialami remaja. Oke. Dan emang kita yang sebagai duta genre harus bisa ngasih edukasi ya kepada mereka. Oke. Edukasinya yang kayak gimana tuh? Misalkan ada orang yang baru umur 18 sudah nikah, edukasi kalian gimana tuh? Oke, jadi kita tuh sebelum ngasih edukasi kepada mereka bukan hanya di secara langsung, tapi kita juga ada di sosial media melalui konten-konten kreatif gitu. Tapi program yang kita jalankan juga ada namanya edukasi ataupun sosial edukasi kepada sekolah-sekolah tuh, maupun itu SMP ataupun SMA agar terhindar dari triad KRR itu.
Hah? Apa? Trian KRR. Oh iya. KRR. Aduh, jangan disingkat apa puyeng saya. Trian KRR. Iya. Oke, berarti Duta Genre itu masuk ke wilayah-wilayah sekolah untuk memberikan edukasi kepada anak sekolah supaya mereka tidak masuk Trian KRR. Itu pernikahan dini, seks bebas. Oh, seks pranikah. Seks pranikah sama seks bebas sama nggak sih? Beda atau sama? Sama aja sih. Sama aja lah ya. Cuman ya lebih enak Ya di luar. gitu. Oh iya. Seks pranikah. Dan terakhir Nafza. apa tuh? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oke. Oh berarti Duta Genre itu selalu membawa 3 hal ini setiap edukasinya. Ya, kita selalu selipin agar remaja itu terhindar dari Trian KRR. Ya emang pengaruh lingkungan sih Iya. sisanya gitu. Ya. Tapi ini agak privacy mungkin ya. Kalian cukup jawab dengan gitu aja ya. Oke. Kan biasanya kalau seks pranikah, narkoba itu kan termasuk dari lingkungannya ya. Nah kan lingkungan sekarang anak muda pada banyak yang pacaran ya. Iya. Apakah kalian juga pacaran? Enggak. Jangan ada suaranya gini-gini aja. Oh iya. Kenapa nggak pacaran? Sorry. Apakah memikirkan tidak pernikahan dini sangat tidak atau apa pertimbangannya? Kalau dari kalau aku pribadi sih belum ada kepikiran buat pacaran gitu. Nggak ada pemikiran buat pacaran. Oke, bagus. Iya. Kalau aku karena emang sekarang lagi menjaga hati. Karena sekarang lagi melanjutkan pendidikan khususnya di kuliah gitu. Jadi ingin fokus dulu ke pendidikan. Gitu. Udah. Iya. Jawabannya aman ya mereka. Iya. Saya juga main aman jadi. Harapan kalian apa sama anak muda yang ada di Kuningan? Harapannya tuh agar remaja yang di Kuningan bisa terhindar dari bahaya ini, Trian KRR, apalagi di Kuningan tuh kasus HIV-nya udah tinggi banget. Sama stuntingnya juga. Nah, gimana pun kita harus terhindar dari ini agar bisa menuju Indonesia yang emas. Oke. Iya. Saya baru tahu nih di Kuningan HIV-nya banyak nih. Betul. Oke. Kalau Riki? Kalau Riki sendiri karena kita biasanya remaja itu disebut sebagai agent of change. Namun mungkin kedepannya kita bukan hanya agent of change tapi leader of change. Pemimpin yang mungkin memberikan perubahan yang positif bagi masyarakat. Jadi harapannya buat remaja di Kabupaten Kuningan khususnya untuk selalu merencanakan perencanaan kehidupan di masa yang akan datang, terus juga tidak melakukan tindakan ataupun kegiatan yang terjerumus ke dalam Trian KRR. Harus ini ya, harus ada gesturnya kawan. Saya gitu. Kalau dari kalian pribadi nih, ini pendapat pribadi kalian ya. Perencanaan yang baik untuk masa depan tuh seperti apa? Perencanaan yang baik untuk masa depan itu kita dimulai dari saat ini. Jadi kita di dalam genre itu ada 5 transisi kehidupan. Salah satunya adalah melanjutkan pendidikan dan juga pekerjaan nanti. Gitu. Jadi kita dari sekarang nih, kalau misalkan yang sekolah ataupun kuliah harus mempunyai planning untuk kedepannya. Entah itu setelah sekolah mau dilanjutkan kuliah atau kerja, ataupun yang kuliah mau kerja atau mau lanjut kuliah lagi kayak gitu. Jadi harus punya planning dari sekarang untuk kedepannya kayak gitu. Aman? Harus punya planning teman-teman. Lu mau ngapain aja juga harus punya planning. Jangan sampai nggak punya planning nanti. Apa tuh? Nanti, aduh. Oh iya. Planning kalian apa? Kan kalian sekarang semester 4. Planningnya apa? Dari Gina dulu nih, semester 4 nih. Planningnya apa? Aku planningnya biasa seperti mahasiswa biasa pada umumnya ya. Apa tuh? Lulus cepat. Masih semester 4 lulus cepat tuh gimana? Oke, bagus itu. Kalau aku karena emang semester 6. Cinlok KKN dong. Waduh, enggak. Dia ngotot lagi. Enggak. Jadi kita harus semangat untuk nanti fokus skripsi untuk yang terdekat. Semester depan udah mulai nyusun nih. Oh iya. Semangat ya. Saya sampai atas. Iya betul. Saya sampai lupa kalian jurusan apa. Oh iya. Lupa banget deh. Sorry ya.
Jurusan apa? Kalau aku dari manajemen. Manajemen. Oh, akuntansi. Satu fakultas. Iya, Satu fakultas Iya. FEB. Tanya dong jurusan Oh, apa? Nunggu Cing ini. jurusan apa nih? Oh, saya kehutanan. Baru cukur jadi nggak kelihatan anak Oh, kehutanan. iya. Ya kan ya? Lebih fresh ya? Lebih fresh. Ya, terima kasih, terima kasih. Boleh dong kasih apa ya? Kalau gue sih nyebutnya wejangan. Ngerti kan wejangan? Boleh nggak ngasih wejangan untuk temen-temen yang nonton di video kali ini? Khususnya anak muda ya. Anak muda tuh harus ngapain? Nah, untuk anak muda ataupun generasi muda saat ini tuh kita sebagai generasi remaja tadi bukan hanya sebagai agent of change, tapi kita juga harus bisa mengimplementasikan itu di kehidupan sehari-hari. Karena kita remaja juga memiliki prinsip yaitu meaningful youth participation, yang mana itu kita peran kita di masyarakat itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kita sebagai remaja itu sedang kuliah ataupun sedang sekolah dan lain sebagainya, tapi kita juga harus memiliki sedikit banyaknya itu impact ataupun dampak kepada masyarakat. Kayak gitu. Gina mau ngasih wejangan? Oh, udah disebutin. Oh, udah disebutin sama Ricky. Iya. Itu wejangan dari teman-teman Duta Genre, khususnya dari Ricky dan juga Gina. Saya nitip salam buat Duta Genre-genre lainnya. Oke. Dan sama si Rizky kan nih? Iya. Iya. Iya, saya nitip salam. Dan kalau boleh mah ya, Bang Rizky, ayolah kita kolaborasi kan. Saya juga kan gini-gini juga mantan genre. Genre reggae tapi saya lebih ke genre musik. Bukan genrenya dangdut. Bukan. Oh, bukan. Kok tahu kamu? Ya saya suka dangdut kok. Kalau kalian sudah memberikan wejangan, kita sudah ngobrol-ngobrol, saya harap ada kolaborasi antara Duta Genre dan saya. Main ke sekolah, ayo. Anak sekolah siapa yang udah tua cacing? Wih. Sorry, agak sombong deh. Enggak bercanda. Maksudnya selagi itu positif dan memberikan edukasi untuk teman-teman yang remaja, gua ayo aja. Oke. Kalau emang nanti ada programnya, ayo saya ikut gitu aja. Oke ya? Siap. Oke. Nanti Dan- di calling ya. Nanti di calling. Ricky aja yang calling ya. Oh, siap. Jangan kamu. Oke, buat teman-teman jangan lupa yang pengen kuliah nih, ada mahasiswa dan juga mahasiswi dari Universitas Kuningan yang bisa masuk ke genre. Kalau kalian pengen masuk Uniku juga bisa nih melihat teteh-teteh dan juga AAA satu ini untuk menjadi contoh inspirasi hiburan kalian dalam menjalani hidup. Pengen masuk kuliah kemana ya? Ke Uniku dong. Pengen masuk ke genre gimana ya? Ini ada contohnya. Ada Gina, ada Ricky semester 4, semester 6 masih bisa tuh, masih worth it aja. Jadi kalau pengen kuliah kemana? Ke Universitas Uniku Kuningan. aja. Uniku aja. Nanti saya closing, tapi kita jargon closingnya. Oke. Oke ya, ready ya? Ready. Kan kalian pengen kuliah, Uniku aja. Uniku, Jaya. Uniku, Jaya. Uniku, Jaya. Jaya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Dina dan juga Ricky. Kasih juga. Yo, thank you. Gayanya harus gini tadi. Iya.